Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Nabila Sanjayanti Somba dengan NPM 240110086 kelas bela negara G199 Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai artikel bela negara saya yang berjudul Kontribusi Mahasiswa Ekonomi Pembangunan dalam Menjaga Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi Nasional melalui Bela Negara, dengan tema Implementasi Nilai-nilai Bela Negara sesuai dengan keilmuan dan keahlian mahasiswa ekonomi pembangunan. Baik, mari kita mulai. Yang pertama, terdapat pendahuluan. Nah, bela negara adalah sikap dan tindakan yang didasari oleh rasa cinta terhadap tanah air, kesadaran menjadi bagian dari bangsa dan negara, serta semangat rela berkorban dalam menghadapi semua ancaman atau tantangan yang dapat mengganggu stabilitas negara, menurut Suwarno 2011. Konsep bela negara merupakan hal yang penting dalam pembangunan nasional Indonesia dan memiliki peran besar dalam mempertahankan keberlangsungan negara. Namun, dalam konteks masa kini, bela negara tidak lagi hanya terbatas pada wajib militer. Lebih dari itu, bela negara menekankan aspek kreativitas, penggunaan media sosial, serta bentuk-bentuk hiburan yang memiliki nilai edukatif. Nah, dasar hukum dari konsep bela negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib mengikuti upaya pembelaan negara. Lalu yang kedua adalah Pasal 30 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib mengikuti upaya dalam pertahanan dan keamanan negara. Lalu kita beranjak ke pembahasan. Ada beberapa poin, yakni poin pertama, makna bela negara dalam perspektif ekonomi pembangunan. Bela negara dalam perspektif ekonomi pembangunan tidak hanya tentang menjaga keamanan fisik saja, tetapi juga bagaimana membangun ekonomi yang berkembang, adil, dan bisa berkelanjutan. Salah satu cara memperlihatkan cinta tanah air adalah dengan memaksimalkan potensi ekonomi nasional, memanfaatkan sumber daya lokal, serta meningkatkan kemandirian masyarakat. Ilmu ekonomi pembangunan sangat penting dalam mengevaluasi, merencanakan, dan mengawasi kebijakan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan memahami masalah kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan di daerah, ilmu ini menekankan bahwa membangun ekonomi yang tangguh adalah bentuk nyata dari cinta tanah air. Lalu, poin kedua yakni kontribusi ilmu ekonomi pembangunan dalam memperkuat ketenagaan ekonomi nasional. Ilmu ekonomi pembangunan memberikan kontribusi besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional, khususnya melalui perencanaan pembangunan yang menyeluruh, pengembangan sektor penting, serta meningkatkan kemampuan masyarakat. Ketahanan ekonomi tercapai ketika negara bisa tetap stabil dan kompetitif meskipun menghadapi tekanan global, perubahan perdagangan, ataupun perkembangan teknologi. Lalu, poin terakhir yakni implementasi nilai-nilai bela negara oleh mahasiswa ekonomi pembangunan. Mahasiswa di bidang ekonomi pembangunan memiliki peran penting sebagai calon pemimpin dan pemikir yang akan mengarahkan pembangunan ekonomi bangsa di masa depan. Mereka perlu menerapkan nilai bela negara sejak awal, mulai dari kemampuan dasar seperti pemahaman tentang ekonomi, analisis isu-isu pembangunan, pengenalan ancaman ekonomi global, hingga kemampuan melakukan riset dengan metode yang tepat untuk membantu pembentukan kebijakan. Lalu akhir kata, penutup dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa bela negara dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar berusaha mempertahankan keamanan fisik. Nilai bela negara menjadi dasar moral dan pemikiran bagi setiap warga negara, termasuk mahasiswa bidang ekonomi pembangunan, untuk ikut berperan dalam memperkuat ketahanan ekonomi bangsa. Dengan memahami proses pembangunan, menganalisis kebijakan, serta mengenali ancaman dan peluang di bidang ekonomi, mahasiswa memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan yang stabil, adil, dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustakanya.
Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.